Selamat sore, teman-teman sekalian. Kita buka aja seminar kita kali ini ya. Kita kali ini akan membahas BP dan Bull. Jadi kita singkat dengan Babi-Bu. Bersama kita saat ini udah bergabung Pak Sebastian dan Pak Willy ya. Mungkin silakan Pak Willy atau Pak Seba duluan. Mungkin ada pemaparan mengenai BP dan Bull ini. Halo Pak Willy. Oke, ya sambil nunggu Willy untuk join ya atau ready. Um, kita ya keep it ini flow-nya ini aja lah supaya simple aja supaya tektokan nanti kalau ada yang pertanyaan juga langsung ditanya aja silahkan aja ya. Jadi um, BP dan Bull ya. Jadi kita mulai sekilas dengan BP. Untuk Bull mungkin nanti lebih ke Willy karena kan anyway kita baru initiate Bull ya dari research with buy and target price 750 ya. So untuk BP dan Bull ini mungkin as a context ya. I think as we all know itu ini dua-duanya secara historically ya ini part of the Dana Tama Group. Um, yang menarik adalah di BP itu ada in terms of ownership itu ada Bakri Capital itu kelihatan ya 6%. Dan kalau dilihat dari di dan Bakri Capital juga udah nambah lagi ya jadi 6,7% ya. So which is Ya, positif makanya pada harga sahamnya. Sedangkan kalau untuk di Bull ini Sinarmas itu udah I think acquire sekitar 10% ya perkiraannya. So ini yang menarik di mana ada ini dua saham yang dimana yang satu itu lebih mengarah kepada Bakri Group, yang satunya lagi in terms of Konglo lebih mengarah ke Sinarmas Group ya. Um, Kalau untuk di BP-nya sendiri itu ini historically ini adalah coal company ya. Tapi ya seperti coal company lainnya tentunya ada aspirasi beyond coal company beyond coal ya. Dan mereka itu sudah punya 2,5 mmscfd of downstream gas facilities ya, yang itu mereka sudah mulai beroperasi itu dari tahun lalu. Dan ini uh, pertama kali ya mereka masuk ke downstream gas ya. Dan mereka ada big dreams lah ke depannya untuk mengembangkan downstream gas ini lebih lagi. Sekarang 2,5 mmscfd saja itu bisa kita mungkin tumbuh. Ini kalau kita lihat di blue sky scenario-nya itu mereka ngeliat dari 2,5 bisa ke 20 mmscfd dan mungkin bahkan lebih dari itu juga bisa ya. Gasnya dari mana itu kan kita seperti kita tahu dari pemerintah Indonesia sendiri ini sedang uh, salah satu program pemerintah yang ingin mengembangkan, ingin menaikkan produksi dari oil dan gas di Indonesia ya. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman di industri oil and gas, tanya wah ini support dari pemerintah sih sekarang sih bagus sih untuk pengembangan dalam artian ya kalau misalnya untuk ada uh, bikin kontrak baru atau apa itu lebih semuanya itu prosesnya itu lebih cepat lah ya. Apalagi kan ada dengan perang ini ketahanan energi itu ya ini jelas udah kelihatan lebih penting lagi ya ke depannya. Jadi saya yakin untuk produksi oil and gas Indonesia itu ke depannya itu akan lebih tinggi. Dan memang ya di Indonesia ya yang ya oil kan udah ditambang udah lama ya. Jadi yang banyak itu yang masih ada, main banyak itulah gas ya. Dan dari energi mega sendiri
Ini yang dari mereka kan juga kebanyakan dari produksinya itu adalah gas, dan mereka ada beberapa proyek yang masih dalam pengembangan itu, dan itu proyek-proyek yang masih dalam pengembangan tersebut itu cenderung adalah gas. Ya. Jadi di kalau kita lihat dari cocokmologinya, ya Bakri Capital masuk dan punya 6,7%, Bakri juga punya Energi Mega, ya ini mungkin akan mengembangkan downstream dari uh, Energi Mega punya gas ya, selain tentunya dari supply gas dari tambang-tambang gas lainnya. Ya. Nah, kalau kenapa kan ini menarik, karena kalau kita lihat biasanya di ini dari sisi dari level tambang gas itu mereka jualnya itu mungkin 6 sampai 8 mmscf per dolar per mmscfd ya. Kalau misalnya ini diolah lebih lanjut itu bisa dijual level sekitar 10 sampai 15 dolar per mmscfd. Sorry, per MMBTU. Jadi ini harganya bisa naik sekitar 30 anywhere antara ya 30% sampai double. Kalau diolah lebih lanjut, baik itu menjadi mungkin LNG maupun LPG ya. So ini harusnya sih in terms of prospect ini menarik, tetapi memang kalau dari segi execution itu kan membangun downstream gas itu ya butuh waktu. Kita saya sih tapi optimis dalam ya kita lihat 6 bulan ke depan akan ada lagi misalnya pengumuman kontrak baru untuk yang misalnya pengembangan baru ya, kelanjutan dari yang 2,5 mmcfd ini ya, mungkin nanti jadi 10, mungkin jadi 15, mungkin dari 20 mmcfd dalam 2 tahun ke depan. Nah, kalau kita hitung-hitung kasar aja ya, kalau kita di 2,5 mmcfd ini itu EBITDA-nya itu bisa sekitar 5 juta US dollar ya. Kalau di level misalnya 25 mmcfd aja, itu kan berarti bisa 10 kalinya, mungkin bisa sekitar 50 juta dolar EBITDA gitu nambahnya. Kalau misalnya kita bisa lihat sampai yang targetnya itu sampai 50 mmFCFD, itu kita melihat potentially ya sekitar 100 juta dolar itu penambahan dari EBITDA ya. Nah, sekarang perusahaan tuh sekitar kira-kira di sekitar 13-an kali EV EBITDA ya. Kalau ada penambahan sekitar 100 juta dolar EBITDA ini jadi 13 kali, mungkin jadi sekitar 10-an kali lah EBITDA. So itu um, uh, I think yang membuat ya ini jadi menarik ke depannya. Itu tapi itu baru satu aja. Yang kedua itu adalah saya lihat ini kan mereka memang arahnya lebih ke industri yang lebih bersih ya. Jadi itu kan sudah diumumkan bahwa BP itu udah ada keterbukaan informasi ya, BP mengakuisisi itu 20% dari anak usaha OASA ya. Yang ada 2 anak usaha OASA yang diakuisisi sebesar masing-masing sekitar 20%. Nah, kita tahu OASA ini kan bergerak di bidang waste to energy plant, dan kita juga tahu itu sudah ada banyak beritanya bahwa kan yang first round itu untuk pemberian kontrak waste to energy plant itu sudah kejadian ya. Dan itu salah satu yang menangkan waktu itu emitennya SOFA. Nah, yang second roundnya itu seharusnya itu dalam 1 bulan ke depan lah ya, 1-2 bulan ke depan. Ya. Dan uh, ya kemungkinan ya saya yakin ya ini pasti anak usaha OASA di mana BP ini masuk ini akan ngebid dan ya mudah-mudahan menang ya. Jadi itu adalah second ada uh, bidang usaha kedua tuh, lini usaha kedua yang kemungkinan akan kejadian. Dan lini usaha yang ketiga itu juga menurut saya kemarin dia akan ke geothermal ya. Kalau kita lihat di financial statementnya Bakri Brothers itu ada sebenarnya mereka punya Bakri Power itu punya license itu untuk geothermal itu sekitar 60 megawatt sampai 165 megawatt itu sebenarnya di Jawa Timur ya. Dan ini
sampai sekarang belum jadi apa-apa gitu. Jadi kalau ini misalnya di BP yang akan develop, nah ini menjadi lini usaha ketiga ya. Jadi uh, ini lini usahanya bisa kita nambahnya bukan cuma hanya kemungkinan satu ya, tapi ada tiga kemungkinan nih. Jadi menurut saya kalau biasanya kalau ada tiga kemungkinan ya minimum dua ini jadi kenyataan lah kan. Mudah-mudahan tiga-tiganya jadi kenyataan. Jadi kalau dari segi katalis, potential news flow, I think dari BP sih seharusnya ada we gonna see potensi dalam 6 bulan ke depan ya harusnya ada banyak news flow. Um, yang terakhir itu untuk ke result, ya, jadi full year resultnya BP ini kan belum di publish ya. Itu seharusnya sih dalam 1-2 minggu ke depan lah itu harusnya dipublish. Dan harusnya itu kuartal 4-nya itu harusnya ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan tentunya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Kenapa? Karena yang 2,5 mmSCFD itu gas yang downstream gas itu jadinya kira-kira sekitar kalau nggak salah di sekitar September. Jadi itu harusnya menjadi growth driver untuk kuartal 4 2025. Jadi harusnya sih results-nya sih harusnya lumayan bagus lah. Um, jadi intinya ya result lumayan bagus. On top of that kita lihat uh, uh, ada ke potential news flow yang bagus ya ke depannya. Itu aja untuk BP. Mungkin Willy udah siap mungkin untuk Bull. Kita discuss sedikit. Oke, ya, thank you. Ya, mungkin mau update sedikit mengenai Bull ya. Jadi tentunya tahun ini kita lihat profitnya ini lumayan dapat windfall ya. Hal yang positif buat profitnya terutama di first half untuk tahun ini memang ini lumayan cukup obvious ya kalau kita lihat Aframax tanker, kita lihat juga Handysize tankers, banyaklah shipping ini rates-nya itu naik lumayan cukup drastis dari sejak bulan Maret. Ini dengan seiring dengan ada Hormuznya itu di blok, ini ada perang Israel, US sama Iran, ya tentunya mengakibatkan harga minyak naik dan tentunya perusahaan seperti Bull ini diuntungkan. Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat kan si Bull ini mungkin roughly sekarang ada sekitar 10 tanker ya. Itu menariknya itu ada sekitar 3 Aframax-nya dia. Semestinya itu di second Q kalau kita lihat itu rates-nya dia bisa dapat di harga yang peak ya. Jadi mungkin setengah kuartal di second Q itu bisa assuming itu dengan kapalnya di level 20 juta dolar, mungkin di level 5 sampai 6 bulan itu udah payback period ya. Memang Bull ini sangat diuntungkan ya dibandingkan perusahaan shipping lain karena hampir semua dari kapal-kapalnya dia itu pekerjaannya itu di luar negeri. Jadi dia diuntungkan di rate yang tinggi. Sedangkan kalau di Pertamina mungkin itu rate-nya lebih rendah walaupun itu long term contract. Bull ini majority itu memang terekspos dengan spot contract dan dengan rate yang tinggi. Makanya secara strategi sangat masuk akal kalau dia itu selama ini mungkin kapal fleetnya itu yang tua-tua ya. Jadi rata-rata umurnya itu roughly mungkin di level sekitar 18 tahunan ya. Itu kan kapalnya bisa lebih dari 70 sampai 80% lebih murah dibandingkan kapal baru ya. Jadi kalau dia mainnya spot, kalau break even atau payback periodnya bisa di bawah 1 tahun atau di bawah 1,5 tahun, menurut saya itu secara resiko itu terjustifikasi ya buat Bull ya. Bull ini juga kan dia punya 3 Aframax, dia punya 5 Handysize. Nah ini sekarang yang seperti Pak Seba bilang, ini kan si BP ya, dia kan fokusnya itu di downstream gas. Memang downstream ini ya kita selalu kupas ya di banyak report kita kalau downstream oil and gas ini menjadi a hot topic ya gitu. Dan tentunya Bull ini sudah mempersiapkan beberapa kapal. Di akhir bulan Desember kemarin mereka ekspansi LNG carrier, satu LNG carrier itu baru operasi di bulan Maret, and recently ini nambah satu LNG lagi.
dan mungkin ke depannya bisa ekspansi mungkin satu lagi ya. Jadi tentunya LNG carrier ini menjadi apa namanya vessel yang lumayan cukup hot. Walaupun kontrak-kontraknya sih kalau menurut kita mungkin nggak akan dapat yang model kayak Aframax. Cuman kalau dia bisa dapat di level yang lumayan cukup decent sih, paling nggak saya lihat asalkan kapalnya itu relatively dia beli yang tua, payback periodnya itu lumayan oke ya. Jadi long story short, ini kita lihat untuk tahun ini semestinya Buana Lintas Lautan ini mendapatkan profit windfall yang lumayan cukup besar. Tapi balik lagi, menurut saya sih apapun yang kita lihat tahun ini sampai 1-2 tahun ke depan, banyak hal yang mungkin bisa saja berubah ya. Karena kan kapal mereka itu tua, 18 sampai 20 tahun. Jadi bisa aja kapal-kapalnya the next several years bisa aja dijual atau apa. Apalagi kan dia juga banyaknya spot contract ya. Jadi sangat masuk akal untuk dia ngambil momentumnya untuk tahun ini ya. Memang ada obrolan di market ya. Kalau mereka rencananya akan melakukan corporate action gitu ya. Tentunya juga mungkin berita-berita udah rumor keluar banyak ya. Ya, kalaupun ada menurut view saya ya, kalaupun misalnya ada asset injection ke dalam, tentunya kan banyak juga orang takut nih, si Bull gimana nanti kalau hutangnya semakin bengkak. Cukup nggak tuh duit kalau misalnya mau melakukan M&A atau akuisisi and so forth gitu. Menurut saya sih gini sih simpelnya ya, selama debt equity covenant itu sama cash flow bisa justify selama dia bisa dapat ke depannya itu kontrak-kontrak jangka panjang ya. Jadi misalnya kalau kontrak jangka panjang biasanya tentunya juga kapalnya lebih mahal. Kalau itu bisa kontrak jangka panjang, tentunya payback-nya bisa terukur, ya tentunya itu sangat tidak masalah gitu. Bahkan itu akan menjadi penopang earnings semestinya terutama di tahun depan. Karena balik lagi, kan harga minyak nih lagi naik kencang banget ya, volatile di level $100 ya. Kita nggak tahu, bisa aja di second half mereda, kalau perang yang mereda, tapi kalau menurut saya nanti misalnya kalau ini terjadi di second half gitu atau di akhir tahun, posisi kalau memang mereka bisa mendapatkan kontrak yang lebih stabil, cash flow lebih stabil, tentunya yang dilihat dalam jangka panjangnya Bull ini bukan earnings jump, bukan earnings windfall, tapi lebih earnings quality ke depannya. Sehingga kalau itu memang terjadi, menurut saya tidak memungkinkan untuk saham ini secara valuasi akan re-rating ke depannya. Oke, mungkin saya stop di sini ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan. Tapi Will, kalau yang kenaikan ini kan Bull ini kapalnya itu berapa, ada punya berapa yang oil tanker, berapa LNG sih sekarang? Ya, jadi kalau yang oil tanker itu sekarang ada 8, LNG itu sekarang ada 2 ya. Oke, dan yang oil tanker naiknya udah berapa persen ya dari year to date lagi? Kalau untuk Rate-nya. Ya. beda-beda ya. Jadi memang ini kan kalau kita di daerah di utara ya, itu kalau untuk Aframax itu semestinya mereka bisa ngelokin rate itu di sekitar $150.000 per hari ya. Ya, untuk 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Itu tahun lalu ya di 4Q aja itu rate-nya itu masih di bawah 50.000 ya. Jadi naiknya itu bisa lebih dari 3 kali lipat ya untuk itu. Dan untuk handy tankernya itu lebih dari separuh itu mereka bisa dapat di 100-an ribu. Ada sebagian itu yang di 30.000, tapi itu banyaknya di Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara ini mungkin dampaknya belum berasa seperti kayak di Eropa atau yang daerah Middle East ya. Cuman kan mau gimana pun kalau ini supply shortage-nya berlarut terus, tentunya akan dampak juga ke seluruh dunia, ke Asia. Jadi dinamika dari rates ini sangat sulit untuk ditebak saat ini. Cuman menurut saya sih ke depannya itu pasti lebih ada to the upside ya. Intinya apa namanya dari sisi rates yang untuk Southeast Asia ya. Iya, jadi naiknya tuh udah luar biasa ya. Jadi harusnya ini ada windfall profit lah di apa tahun ini. Mungkin Ya. kalau di first Q tuh udah mulai kelihatan nggak sih, men? Kan dia memang dia kebanyakan itu eh,
di sewainya kan ini bukan charter kan, ini yang sewa bisa kapan aja gitu kan, buat kayak one trip gitu ya. Iya, pertama kan memang itu overseas ya. Itu kan dolar, cost-nya banyak Ya, yang mungkin dari overhead cost di pusat itu kan di Indo, ya tentunya ada benefit dari dolar ya, itu menguat ya. Kita lihat udah trennya. Tapi juga memang itu juga ada dampak kan, itu ada LNG carrier masuk di Desember akuisisi, baru mulai operasi di Maret, itu akan ada kontribusi sedikit ya, mungkin sepertiga di first Q. Jadi semestinya dari sisi first Q-nya itu akan bagus sih gitu ya, yang kita lihat ya gitu. Plus juga ini timing pas banget sebenarnya. Ini juga harus perlu diketahui kalau kita mau investasi di capital intensif ya, atau yang biasanya heavy balance sheet, itu sangat menarik di saat harga komoditasnya atau harga tankernya itu naik, tapi balance sheet-nya itu semakin di-leverage. Jadi perlu diketahui sebelum tahun 2022 mereka punya sekitar 33 kapal, itu dari secara hutangnya atau namanya net debt to equity-nya itu sekitar di atas 3 kali. Sehingga karena dia kena covenant, turun terus sampai sekitar 8 kapal, baru nambah 2 LNG lagi ya selama beberapa bulan ini ya. Jadi begitu dia udah di leveraging, balance sheet-nya itu makin sehat, tiba-tiba dia dapat windfall profit gitu. Jadi ini ada dua variabel yang terjadi yang sangat menguntungkan si Bull ya. jadi itu, tapi kalau oil rate-nya sendiri itu di first Q udah kelihatan. First Q tapi kan war-nya baru sebulan ya. Jadi mungkin di second Q lah ya, baru akan loncat naik. Tentunya udah mulai. Jadi kalau kita lihat untuk Aframax itu udah mulai dari pertengahan, dari awal Maret udah kelihatan. Jadi semestinya dia diuntungkan juga dari situ. Tapi balik lagi, ini kan ya memang majority spot, ini susah untuk melihatnya, mungkin ada jedanya antara satu spot ke spot lain, biasanya ada transisi dulu kan, untuk ngerjain project lain gitu. Tapi semestinya logically kalau kita lihat Aframax aja ya, itu kalau kita lihat Januari ke Februari, itu mungkin sekitar 40.000. Sedangkan di bulan Maret itu mungkin udah naik roughly sekitar 65.000 ya. Tapi begitu di April itu peak bisa sampai di atas 150.000. Walaupun sekarang agak mereda ya, sedikit shoot. Karena dari very very high base sekarang di sekitar 130.000 ya levelnya, dolar per hari ya. Jadi logically sih mestinya saya lihat ya, ini 4Q ke first Q ke second Q semestinya earnings-nya itu akan bertumbuh terus ya untuk 3 kuartal ini ya gitu. Ya, Results ya. ya mudah-mudahan kalau keluar minggu depan bagus, and then kan setelah itu ke first Q results kan pengumumannya nggak begitu jauh kan jaraknya, itu akan bagus juga, dan tentunya kita berharap di second Q-nya profitnya akan meledak ke atas ya. Ya, jadi kontrak bull itu short term ya. Mereka nggak bukan yang long term gitu. Jadi seharusnya sih mereka lumayan cepat lah bisa benefit, second Q udah kelihatan. Ya, kan kalau Sochi, kalau kita lihat ship itu ya mereka balance lah gitu. Ada proporsi yang lokal, ada proporsi yang spot di luar negeri gitu, ada long term contract. Kalau ini benar-benar kalau nggak salah di 3Q tahun lalu tuh sekitar 97% itu udah overseas operation semua ya. Dan tahun ini sepertinya juga akan berlanjut ya. Cuman ada yang 2 LNG yang dia akuisisi ini itu banyak yang lokal sih yang dia kerjakan ya. Tapi itu juga masih short term contract. Cuman rate-nya itu mungkin sekitar 40-an ribu kalau nggak salah, tapi tetap itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oke. So harusnya sih dari segi results bisa bagus, PE bisa berapa tuh, Will? Jadi untuk formal report yang kita publish itu net profit yang kita ekspektasi itu
$59 juta untuk tahun ini. Tapi itu lumayan cukup konservatif ya. Karena tentunya kalau kita assuming di second half itu oil price sedikit lebih ada normalisasi dibandingkan apa yang kita lihat selama Maret ke April ini ya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata oil price masih di level di atas $90 gitu, ini tentunya ada dampak ke shipping rates. Menurut saya sangat memungkinkan untuk bull ini net profitnya bisa di atas $100 juta ya gitu. Cuman kita kan harus memfaktorkan kondisi dari volatilitas dari nature tersebut karena majority of kapal-kapal mereka itu adalah spot market ya. Tapi kalau misalnya kita take an account $59 juta itu kalau rupiah kita kali 17.000 lah ya gitu. Itu sekarang PE-nya roughly di sekitar 7 kali ya. Which is itu masih sangat murah sih kalau menurut kita. EV/EBITDA target kita kan sekitar roughly sekitar 7-8 kalian juga ya. Kalau nggak salah di regional itu kita compile shipping companies dari sisi EV/EBITDA itu di level 9 kali ya gitu. Jadi masih oke banget ya. Ya, dan kalau misalnya bisa kena $100 juta ya itu berarti bisa 5 kali PE ya. So Bisa jauh lebih ya, murah sih. ya, Mungkin kayak ya. 2-3 kali PE ya. Hmm. Kalau di atas 100 ya, bisa 120 gitu. Oh ya, kalau Ya. 100. Karena Oke. ini sensitivitasnya itu tinggi sekali ya untuk profitnya ya. Gitu. Tinggi banget ya. Itu sih yang kita lihat ya. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi EBITDA target kita itu kan kita 750 perak itu target price berdasarkan EBITDA 7 kali ya. Jadi kalau regional itu sekitar 8,5 sampai 9 kali ya. Jadi itu yang current EBITDA yang regional ya. Jadi kita masih valuasi masih lumayan cukup konservatif. Kita sengajanya pakai EBITDA dibandingkan PE. Memang ini traditional analyst type of valuation karena ini sangat capex intensif. Ini kalau misalnya ada ekspansi apa segala macam jual aset, ini kan ada dampaknya ya ke depreciation ya. Itu ada. Jadi kita melihat metode ini yang lebih the right approach untuk valuasi shipping. Ya, ya. Ya, mau nambahin juga, ini kan retain earnings-nya mereka itu defisit. Ada kemungkinan mungkin kalau misalnya mereka melakukan AGM gitu bisa aja nanti ini ada plan untuk ada kuasi reorganisasi. Jadi tentunya ini untuk bikin retain earnings-nya itu bisa positif sehingga kalau berdasarkan peraturan kan harus positif ya untuk memungkinkan mereka untuk bagi dividen ke depannya. Tapi kalau menurut saya kan ini kan masih ada rencana akuisisi atau apa segala macam gitu kondisinya. Jadi menurut saya nggak langsung gitu ya momentumnya untuk bagi dividen, tapi paling nggak ini udah ngasih positif signal kalau mereka sudah ada willingness untuk suatu saat itu bagi dividen ke depannya ya. Apalagi kita lihat profit windfall tahun ini lumayan cukup besar. Kalau ternyata bisa di atas ekspektasi, ya mungkin kita berharap bisa aja in the future bagi dividen. Tapi in the near term menurut saya sih unlikely ya. Ya, atau kadang companies nowadays kan walaupun dividennya kecil tapi mereka uh, kasih dividen entah itu berapapun itu ya. Lebih untuk just to give signal kalau memang balance sheet mereka udah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya gitu. Just to yeah, I think some of companies are doing that now ya. Walaupun mereka Ya, memang ini cuma lebih nunjukin fokus ke komitmen growth. aja sih ke Ya, minority ya, shareholders. I think sebagai minority shareholder kita juga ngerti lah posisinya. Kalau misalnya company nggak bagi dividen karena siklusnya itu memang mereka lagi ekspansif, I think minority investors juga paham gitu. Tapi paling nggak udah mau melakukan ini sudah menunjukkan niatnya itu udah cukup positif ya. ya. Bull apakah ada corporate action ya? Bull ini akan kan ya mereka mencari-cari apa kapal terus sih.
Ya, jadi Ya, mereka yang LNG itu kan juga beli ya, kan yang tahun lalu ya. Akan ya, beli, jadi mereka akan cari kapal-kapal terus dan I think sih itu sih harusnya sih mereka eh, mungkin aja kalau rumornya kan nambah kapalnya tuh bisa bisa banyak gitu. Ya itu kita nggak tahu ya, tapi I think sih ya yang pasti company itu agresif karena mereka melihatnya ya, 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 bahwa apalagi untuk LNG ya, karena harusnya rate LNG itu masih akan itu belum kalau rate yang oil tanker kan udah naiknya udah tinggi ya, tapi yang rate yang LNG kan itu baru naik dikit ya, belum ada loncatnya gitu. Jadi mereka sih masih sangat optimistis untuk iya, iya, terutama di LNG tanker market. iya, iya. Jadi memang saya lihat nggak cuma di BLTA ya, tapi mungkin company-company yang lain, misalnya kayak Logindo, kayak Wintermar, ya walaupun mereka time charter ya, tapi ada satu kesamaan lah. Intinya sih kan dulu 2007-2008-2009 itu kan sempat shipping boom ya, and then global financial crisis. Waktu itu kan China building kapal-kapal apa segala macam, mereka dapat bantuan lah financing itu dari pemerintah. Habis itu begitu terjadi krisis, terjadilah oversupply yang besar-besaran. Nah, itu kita lihat secara supply kapal atau shipyard itu banyak yang bangkrut waktu itu di China. Ini lebih dari satu dekade lalu. Sehingga supply atau shipyard dari shipping itu, supply-nya itu turun terus. Nah, terjadilah waktu itu COVID. Dan waktu itu juga pas sebelum COVID, ada namanya International Maritime Organization menghimbau untuk kapal-kapal ini mengkonversi kapal-kapalnya itu supaya lebih ESG friendly. Nah, ini kan kapal-kapalnya susah. Ada yang udah tua-tua, mungkin konversinya susah, apa segala macam. Tiba-tiba begitu ada liquidity yang dikasih during COVID ya untuk bantu ekonomi dunia, terjadi supply shortage yang luar biasa. Nah, ini saya lihat kapal-kapal kayak Wintermar, Logindo, dan beberapa kapal, itu banyak yang akhirnya main momentumnya itu spot kontrak. Mumpung kapal second itu murah, saya bisa beli 70% discount gitu, ya udah spot kontrak nggak apa-apa. If I can get spot contract dalam waktu 6, 7 bulan, 8 bulan, payback itu less than 1 year period, itu secara resiko dan returnnya itu terjustifikasi ya. Nah, ini sepertinya cycle yang kayak gini, ini momentum dia juga pas. Karena dia juga banyak kapal-kapalnya itu tua, dia harganya murah, terus dia bisa dapat rate yang sangat bagus, ya ini oke. Cuman ini kan kita lihat tahun ini, tapi in the next several years, menurut saya secara nature shipping companies, pasti itu dari momentum spot, pasti cenderung nanti ke depannya itu pengen terdiversifikasi lebih banyak ke project-project yang lebih long term kontrak. Kalau misalnya lebih banyak long term kontrak, ya tentunya itu lebih ada potensi ke depannya untuk memberikan dividen yang lebih banyak karena cash flow-nya lebih stabil ya. Ya, ya. Oke. Ya dan apa kan Veritali harusnya itu rupsnya hari ini kan yang Bull ya jadi Iya, komisaris ya. iya, Ya, itu ya. juga jadi sentimen yang positif juga ya, 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 tentunya kalau ya. dicek LinkedIn-nya aja kan itu dia lebih dari 12 tahun ya di grup Sinarmas Sinarmas. ya, So ya. I think it shows that ya ya Pernah jadi dari komisaris Sinarmas Sekuritas, ya ya, dan segala macam. Pokoknya dia di bidang finansialnya ya, dan background-nya CFO. Jadi semestinya kan seorang yang udah pengalaman di Sinarmas, CFO, menurut saya pasti lebih rigid lah untuk manage keuangannya Bull di masa depan ya, which is itu positif menurut saya sih. ya dan yang lebih penting lagi dia itu memberikan ini kan capex intensive business ya, itu memberikan support balance sheet yang kuat lah. You raise money anytime, itu ya Sinarmas Group pasti ada uang gitu. Iya, So it's I think there will be good back financial support for this kind of business ya. iya, iya, And kalau kita talking about, dan ini kan bisnis yang global juga ya. Kalau kita ngomongin global, I think ya kita lihat yang the two really global konglos ya Salim dan Sinarmas ya. So I ya. Kalau think kita lihat yang modelnya kayak Sinarmas ya, juga gini, kalau kalau misalnya ternyata ini ada ekspansi apa whatever, menurut saya sih pasti ekspansinya kapal yang gede long term contract sih. Kalau ini kan lebih banyak trading apa dapat momentum apa yang kita lihat ya ya, kapal-kapal sekarang.
kapal-kapal tua. Menurut saya sih masuk akal gitu. Mereka akan fokusnya itu lebih ke kontrak jangka panjang ya. Ya, ya. Oke. Ini ada juga nih pertanyaan tentang apa sih Ada tentang pertanyaan dari siapa? tentang ya BP lah. Dari mana sumber pembiayaannya? Ya, nah BP ini kan I think I think yang perlu dilihat pokoknya kan udah Bakri Capital owns more than 6%. And with the and if you look at the other Bakri right issue, saham-sahamnya setelah diumumkan right issue itu naik gitu. I mean, if you look at Bakri Brothers ya, wah naiknya kan dari 100 ke 200, double sejak umumkan right issue. So I think kalaupun mereka perlu right issue, in terms of the impact to share prices is positive I think karena itu juga menunjukkan bahwa we have akan pasti ada grup yang willing to put money to work. Ya, ya, ya. Ya bagus juga ini kan lagi tahunnya Bakri ya. Jadi ya lihat aja VKTR juga sahamnya naik. Ya VKTR juga momentum pas. Energi Mega Persada itu juga marketnya turun hari ini, tapi energi Mega Persada juga terbang ya karena ya minyaknya naik ya. Makanya dia El Nusa, Esa juga pada terbang hari ini ya. Tapi dia ya mestinya sih Bakri sih ya Ya, ada bagus dikit aja. Itu sahamnya terbang banget itu. ya, ya. Ya karena emang saya lihat sih lagi rame ya. By the way ya Bull juga mumpung lagi hari ini ada some profit taking ya. Ini kan karena I think setelah rupsnya selesai pasti ya adalah pasti ada yang people sitting on profits and then they just obviously Ya, ya. take profit ya. Tapi actually Bull ini kan juga benefit dari semakin lama perang ini. I think itu mereka the windfall profitnya juga akan lebih panjang tuh dan lebih besar mungkin. Iya sih, iya iya. Ya Oke. standar lah kan marketnya koreksi ya, tapi kan berapa hari ini kan bull naiknya kenceng banget ya, terutama kemarin. So ya bit profit taking ya. Hmm. DXY-nya juga agak naik dikit kan selama 3 hari ini. So ya biasalah kayak gitu. Ada koreksi juga di ISG ya selama 2-3 hari ini. Okay. Any other questions? Selain ya kita dari BP dan Bull juga kita lihat eh, ini kan sekarang banyak-banyak ini ya banyak corporate actions lah. I think di BP dan Bull itu ada selain dari BP dan Bull itu ada kayak ada 20 corporate actions lagi ongoing yang udah diumumkan ya. So itu menarik tuh di mana I think sebagian besar tuh sebenarnya masih Konglo atau Konglo related lah. Um, and share price tend to ini ya respond positively to corporate actions. Lalu ini juga baru ada pengumuman bahwa ya Petrosi ini menyelesaikan akan dah binding offer dengan Tolu Minerals Limited ya. So mereka akuisisi kelihatannya sih nggak begitu besar sih, mungkin sekitar 25 juta US dollar. So I'm not sure how big this gold and copper mine is ya. And most likely harusnya sih itu masih dalam tahap belum beroperasi ya untuk kalau harganya segitu ya. Ya So ya. uh, tapi it's interesting kita lihat tuh, maksudnya ada Konglos tuh masih in the mood untuk ekspansi. So Ya. we should see more and more corporate actions masih ongoing di Konglos. It's just sometimes mungkin some of the right issue ada yang di delay karena market kan volatile akhir-akhir ini. Tapi I'm sure at the end untuk tahun ini sih most of the corporate actions tuh masih Konglo related lah. Ya, jadi temanya gitu, Bas. Selama 1-2 bulan ke depan, corporate action related lah ya, Ya satu main dua team ya. ya ya. Ya, ya. Oke. Untuk Henry atau apa dari technical any comments? Eh, nggak ada sih Pak.
Ya, saya rasa memang sentimennya sih memang agak sedikit jelek aja ya hari ini ya. Mungkin karena juga pelemahan rupiah ya, yang sempat udah tembus di atas 17.300. Terus juga mungkin tensi walaupun nggak naik tapi nggak turun juga ya. Sama-sama saling menghadang ini yang mungkin menurut saya bisa agak sedikit eh, apa risky ya. Karena market kan kalau ada sentimen yang positif, market naik, ada sentimen negatif, market turun. Tapi kalau ini sepertinya nggak ada sentimen yang positif, juga nggak ada yang negatif, market seperti kehilangan arah gitu ya. Jadi mungkin ya untuk beberapa hari ini ya mungkin bisa uh, slightly bearish ataupun mungkin netral gitu sampai benar-benar ada sentimen yang lebih positif lagi, mungkin market baru mungkin mulai pick up. Mungkin mungkin itu aja sih. Ya kalau market sih biasa lah, itu kan ada dua apa, ya udah sempat naik rebound dan kita bentar lagi mau weekend ya, pasti Iya, ada some iya. profit taking lah. Iya, Wah, iya. ya, Iran kan masih begitu-begitu aja ya. Iya, iya. Hmm. Oh, ini ada pertanyaan baru. Apakah BP is the new bumi? Tapi gimana pun ya bumi juga udah berubah kan. Bumi itu kan juga anyway kan kontrol bisa mix lah, bikin kan udah it's not 100% Bakri ya. Itu kan udah ada saling grup dengan AP ya. Jadi bumi itu is a different way, dan bumi juga I think lebih ke the potential catalyst itu memang masuk MSCI ya. I think jadi kalau BP itu I think is something yang new, yang lagi mungkin ada banyak. Maksudnya bumi sih dari dulu sih cenderung gimana pun juga mau ditambahin aset manapun juga itu tetap saja profit paling besarnya pasti masih batu bara gitu. Ya, butuh waktu lumayan panjang lah sampai nanti mungkin batu baranya bahkan bisa 50% non coal ya. Itu masih lama banget ya. Sedangkan kalau BP menurut saya sih ini menariknya lebih menarik karena um, ya mereka kan call-nya kecil banget, dan itu kan dengan karena kecil juga mereka juga dengan mungkin akan dijual juga kali itu asetnya begitu yang non call-nya udah mulai agak besar. Sedangkan Bumi kan dengan ya call sebesar itu kan pertama sayang juga untuk dijual ya, kan cash flow-nya masih bagus. Eh, dan biasanya cari aset semakin besar kan nggak semakin eh, susah susah juga untuk dijual. Tapi in terms of potential actionsnya dikasih apa, ada dia misalnya masuk ke, dia besarin the downstream gasnya, dia masuk ke geothermal kah, atau masuk ke waste to energy, itu this potential new businessnya itu dengan mudah itu bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan batu baranya. Jadi menurut saya sih BP ini bahkan bisa lebih menarik daripada bumi. It's just that karena size-nya masih, ini kan size masih 18 triliun ya market cap ya. Ya ini kita omongan-omongan kita nggak usah discuss MSCI lah untuk BP lah, itu masih jauh sekali ya. Jadi kalau bumi itu lebih ke MSCI, BP lebih ke memang corporate actions atau ya yang lebih ke growth lah, expansions ke new business lines ya. Ya, ya. Jadi menurut saya BP ya lebih menariknya karena itu kita kalau expansion the business lines juga kan news flow, growth potential itu lebih ada ya, ini lebih within control lah, lebih within control of owner. Dan ini bisa lebih terukur, misalnya 2-3 bulan lagi mungkin dia akan ada misalnya investasi ini, mungkin ada berita 6 bulan lagi mungkin ada berita dia misalnya mulai investasi di uh, waste to energy kah atau something else. Sedangkan kalau MSCI kan basically ya nunggu-nunggu keputusan MSCI juga ya, which kita nggak tahu ya kapan, mungkin 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 akan bisa saham-saham Indonesia bisa masuk lagi. Ya soalnya Mei kan di freeze ya, mungkin akan bisa masuk lagi September.
mungkin lebih lama kan, mungkin tahun depan lah kita who knows. Ya, ya, agree. Apalagi juga kan si BP produksi call-nya turun tahun ini ya. Memang kan kalau miners yang produksi skala kecil itu ya kurang di favor lah dibandingkan pemain besar lah dari sisi RKB ya. Itu jadi kalau gasnya itu kick in di 4Q semestinya tahun depan itu lebih reflektif ya. Kontribusi yang batu bara itu akan turun lumayan cukup dalam ya. Ini pertanyaan tentang Bucky Brothers ya, soalnya kalau ditanya soal yang ya udah naik 4 kali ini begini, saya juga agak bingung jawabnya sih. Soalnya dari segi katalis sih yang setahu saya ya, ya mungkin saya salah, tapi saya belum dengar lagi ada yang baru lagi kan mereka lagi yang jalan tol akuisisi itu kan udah jelas mereka juga sedang right issue untuk proses untuk to finance itu pembelian jalan tol tersebut. Setelah itu what's next itu um, saya belum tahu lagi ya. Mungkin secara teknikal bisa dibantu ya untuk PNBR. Untuk target BP dan Bull ya dari Bull itu 750 target price ya. Uh, untuk BP ya ini kan lebih mereka uh, growth yang belum, maksudnya kontrak belum sign and etc. ya. Jadi ini memang lebih susah terukur secara pasti memang target price-nya. Tapi kalau menurut saya sih ini saya lebih ya optimis kita lihat ya kita I'm sure selama ada banyak katalis dalam 6 bulan ke depan kita terus hold aja. Ya, wow. Oke, untuk apa Mas Kun mungkin you wanna discuss mungkin kayak BP dan Bull technical sebentar sebelum kita tutup. Iya, eh, ya untuk bull ya, saya rasa seperti yang tadi udah kita Pak Seba juga mention ya. Jadi ya kalau saya lihat ini memang kan kalau kita sedikit switch ya ke mungkin uh, weekly chart ya. Jadi ini juga kelihatan kan udah berapa minggu juga ya kenaikannya ya. Jadi ini juga dari level 400 ya, 408. Ini kan juga udah naiknya juga udah cukup uh, fantastis ya. Jadi saya rasa mungkin ya some profit taking itu wajar aja ya. Apalagi memang sentimen market akhir-akhir ini juga nggak terlalu bagus. Dan juga kalau kita lihat di sini kan memang ada sedikit kalau kita katakan ya resisten lah ya di sini ya. Jadi ya ini seperti mungkin fake breakout gitu ya. Jadi ya kalau kita simple aja ya mungkin kalau mau masuk lagi ya mungkin mendekati 500 lah ya. Ini kan 555 ya. Apakah besok akan turun lagi ya itu mungkin bisa jadi level yang bagus ya untuk masuk ke bull ya. Karena kan kita tahu ya ke depannya masih bagus ya. Target price kita juga masih tinggi ya. At least ya kalau saya lihat ya mungkin ini kalau rebound lagi ya mungkin bisa tes level tertinggi ya. Mungkin yang di bulan Januari itu di sekitar at least ya di level 685 ya. Jadi ya mungkin besok lah ya, besok masuk ataupun mungkin Senin kalau ada pullback lagi untuk bull. Kalau untuk BP ya roughly ya hampir sama juga ya. Di sini juga kalau kita lihat memang ada level resistance juga ya, dan di sini juga ya. Jadi di sini ya, area sini ya. Dan juga kalau kita lihat ini memang beberapa hari terakhir ini ada tekanan jual ya. Jadi ini juga kayaknya market
susah ya untuk break ke atas dan turun lagi, dan hari ini juga kelihatannya seperti itu ya. Jadi mungkin ya tunggulah ya deket-deket area mungkin 260-an ya untuk masuk lagi. Mungkin itu aja sih dari saya. Okay, thank you. So I think ya take this untuk this pullback untuk opportunity untuk kalau yang belum ya punya untuk to add ya di both BP and Bull untuk ini dua saham yang we're optimistic lah untuk for the next 3 sampai ya sekitar 3 bulan lah. Iya, Oke. mumpung lagi ada pullback ya kita utilize saja ya, daripada nanti kalau harga naik tinggi mau kejar agak takut juga seperti itu. Oke. Oke, thank you everyone. Thank you semuanya. Ya, kita nanti sampai jumpa lagi dan semoga selalu cuan terus. Thank you. Thank you.